is like you, Lord, in all the earth. Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs, and holder of my future days to come. Haleluya. Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam keadaan yang baik hari ini saudara. Kita bersyukur hari ini kita ada di minggu yang ketiga di bulan November. Luar biasa pemeliharaan Tuhan buat setiap kita orang-orang percaya. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami, ibadah online GBI Rock Malaysia. Saudara, pagi hari ini sebelum kita beribadah, saya mengajak setiap kita untuk mengikuti Zoom Fellowship setiap hari Minggu nanti sore pukul 7. Saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar saudara untuk mendapatkan link. Kita bisa join bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang kita alami sepanjang minggu ini. Saudara, pagi hari ini, mari sebelum kita beribadah, kita datang di hadapan Tuhan, biar ibadah kita pagi hari ini menjadi perayaan akan kebaikan Tuhan, akan semua yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat kedahsyatan Tuhan sepanjang minggu ini buat setiap kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, kami tahu ini bukti kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, biar ibadah pagi hari ini menjadi perayaan betapa hebatnya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan kami. Mari datanglah dan bertahta di atas setiap pujian umat-Mu ya Tuhan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, karena kami tahu Allah kami besar, Engkau lebih besar dari segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dimanapun umat-Mu berada pagi hari ini, setiap kami menikmati persekutuan dengan Engkau. Dan juga pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hidup kami untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini saya mengingatkan setiap kita sebelum kita mulai beribadah, saudara bisa menyiapkan roti dan anggur di rumah saudara untuk kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus setelah firman Tuhan nanti. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang dan berseru kepada hanya satu nama, yaitu nama Yesus. Karena kami percaya nama-Mu berkuasa, nama-Mu ajaib, nama-Mu perkasa Tuhan. Kau gunung batu kami, Engkau pertahanan kami, Engkau perlindungan kami Yesus. Pagi ini kami mau datang, dimanapun kami berada di pagi ini Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar dan Engkau hadir bersama-sama kami Tuhan. Baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing Yesus.
Kami percaya hadirat-Mu turun, hadirat-Mu berkuasa, hadirat-Mu melindungi kami, memagari kami dalam nama Yesus. Kami dijauhkan dari segala mara bahaya, kami dijauhkan dari segala niat orang jahat, kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami percaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus tidak ada ketakutan, ada damai sejahtera, ada sukacita-Mu Tuhan. Dan Tuhan berikan hikmat pada kami, Tuhan berikan kecakapan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami datang pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan kekuatan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus Kau kemenanganku. Yesus, Kau kemenangan. Mari kita serukan nama Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji Engkau Tuhan, ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, ku berseru, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku.
percaya padamu. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu kami berseru. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami masyurkan Tuhan. Segala pujian, segala hormat, syukur hanya bagi nama Yesus. Hanya Kau yang layak. Kau layak dimasyurkan, Kau layak terima pujian, Kau layak terima hormat. Hanya Engkaulah Tuhan. Mari naikkan sama-sama. Kau layak dimasyurkan, Kau layak dimasyurkan, Kau layak terima segala pujian, Kau layak terima segala hormat. Hanya Engkaulah Tuhan. Kau layak dimasyurkan, Kau layak dimasyurkan, Kau layak terima puji, Kau layak terima hormat, layak terima
pujian. Kau layak terima Pujian, Kau layak terima hormat. Hanya Engkaulah Tuhan, Kau yang layak, Kau layak dimasyurkan. Oh, Kau layak terima pujian, Kau layak terima hormat. Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan. Mari berseru, sorakan nama Yesus, Dia kekuatan kita. Sorakan haleluya. Bapak Ibu warga kerajaan yang ada di rumah, mari sama-sama menyanyi dengan iman. Katakan, walau apapun yang terjadi, Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan kita. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Hey! Beribu rebah di kiriku,
kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, Kaulah dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Yes! Haleluya! Sebab hanya nama Yesus yang kami percaya. Firman terangi jalanku, Amin. perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hey! Kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Katakan dengan imanmu, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, 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 oh. serukan dalam namanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari Bapak Ibu yang di rumah serukan hanya. Hanya di dalam nama Nyanyikan dengan imanmu. Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam nama pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hey! Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Woo! Yes! Terima kasih Tuhan. Shalom warga kerajaan. Elia dan Elisha memulai dari Gilgal. Gambaran daripada segala celah masa lampau
yaitu disingkirkan oleh Tuhan, ya. Roll away. Itu gambaran pada kehidupan kita yang dilahirkan kembali, KLB, Kristen lahir baru. Tetapi kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Betel. Banyak yang berhenti cuma sampai di sini. Mereka bangga disebut orang Pentakosta, karismatik, whatever. Rencana Tuhan bukan seperti itu. Mari kita berjalan lebih jauh. Di Betel maupun Yeriko ada sekolah-sekolah nabi. Dan kerjanya cuma berdebat. Kita lihat di sosmed. Mereka cuma berdebat soal doktrin, soal dogma. Sia-sia, buang waktu. Ya, just make a final statement. Saya selalu saya tidak mau diajak debat-debat, nggak ada gunanya. Dan mereka mengatakan, tahukah engkau bahwa Tuhanmu akan diangkat oleh Tuhan hari ini? Aku juga tahu, kata Elisha, diamlah. Shut up. Kadang-kadang kita memang harus tegas. Tidak usahlah. Sebab pengetahuan membuat yaitu kita jadi sombong, kepalanya yang besar. Tetapi pewahyuan siapa Tuhan, siapa diri kita akan membuat kita humble. Ya, hatinya yang besar, bukan kepalanya yang besar. Demikian juga mereka sampai kepada stasiun yang ketiga, itu Jericho. Jericho ada dua arti. Yang pertama, City of Palms. Sampai sekarang saudara bisa dapatkan yaitu korma-korma yang manis di Jericho. Ya, sekalipun di tempat yang kering justru manis sekali yaitu kormanya. Yang kedua adalah City of Fragrance. Ya, harum. Orang yang sesampai ke Jericho bukan cuma lahir baru, bukan cuma penuh Roh Kudus, tapi KAA, Kristen Amanat Agung. Mereka menyebarkan keharuman Kristus kemana-mana. Dan seperti kita tahu, Jericho adalah kota yang terkutuk, tetapi kemudian menjadi satu kota yang akhirnya diberkati, juga disehatkan airnya oleh Nabi Elisha. Gambaran kehidupan dari kutuk menjadi berkat, bahkan diberkati menjadi berkat. Saya berdoa supaya banyak para saudara mengerti bahwa panggilan kita adalah jadi Kristen Amanat Agung. Billy Graham mengatakan dengan tepat sekali, dia berkata, engkau diselamatkan untuk dua hal. Yang satu ya tidak terlalu penting, satu sangat penting. Yang pertama adalah supaya kamu diselamatkan, supaya kamu tidak masuk neraka, supaya kamu diberkati. Tapi yang kedua, supaya engkau menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana caranya? Yaitu menjadi diri kita, menjadi Kristen Amanat Agung. Ada dua perintah Tuhan yang utama. Yang pertama, the greatest commandment. Baru the greatest commission. Great commandment adalah mengasihi sesama. Ya, sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Yohanes 13. Dan kemudian kita melihat juga the great commission. Matius 28. Markus 16. Yaitu mengabarkan Injil. Jadi pertama-tama itu harus penuh dengan kasih. Korma itu tegak lurus. Orang yang menerima Kristus, menerima Roh Kudus, itu roh kebenaran, pasti lurus. Tidak mungkin bengkok, saudara, ya. Dan buahnya itu ada di kepalanya, saudaraku, ya. Hidupnya itu penuh dengan buah yang manis, yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan tidak panggil kita to be successful, Tuhan panggil kita to be fruitful. Be fruitful. Jadilah KAA, Kristen Amanat Agung. God bless you, warga kerajaan. Amin. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya.
hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, kami rindu kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Amin. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami rindu kemuliaan-Mu. Sebab Engkau mau dekat dengan kami Tuhan. Engkau Allah yang berkenan atas kami. Engkau Tuhan, Engkau Raja yang melayakkan setiap kami untuk datang menikmati pribadi-Mu, menikmati hadirat-Mu. Terima kasih. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu. Haleluya. Kemuliaan. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Satu hari lagi Tuhan berikan buat kami boleh menikmati kebaikan dan kasih setia-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami akan buka hati kami buat kebenaran firman-Mu. Mari Engkau urapi hamba-Mu yang sederhana ini.
urapi setiap perkataan hamba-Mu, biar semua yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah isi hati Tuhan buat setiap kami umat-Mu. Kuatkan yang lemah Tuhan, pulihkan kami, biar kami mendapat kekuatan yang baru pagi hari ini dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Dalam nama Yesus kami buka hati kami selebar-lebarnya bagi Engkau. Kami tidak mau terdistract dengan setiap sosial media waktu kami mendengarkan firman-Mu. Biar hati kami fokus dengan Engkau pagi hari ini, sehingga kami mendapatkan sesuatu dari Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur saudara karena saya bisa sharing buat saudara hari ini, ya, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Pagi hari ini saya datang di hadapan saudara melalui ibadah online ini, dan saya rindu berbagi sesuatu untuk menguatkan setiap kita. Saudara, di masa pandemik ini, mulai dari bulan Maret kemarin, mungkin setiap dari kita mengalami dampak, efek dari coronavirus ini ya saudara ya, dan tidak memandang pekerjaan apapun ya, setiap bidang usaha besar kecil itu mengalami dampak dari coronavirus ini. Dan ada banyak orang yang hidup di dalam ketakutan di tengah-tengah situasi ini saudara ya. Kita takut, mungkin ada ketakutan tentang masa depan, ada ketakutan tentang usaha, kapan dunia usaha akan kembali bergairah seperti tahun kemarin, kapan bisnis akan kembali bisa normal seperti tahun-tahun kemarin. Ada banyak orang yang khawatir tentang semua itu. Ada banyak orang yang akhirnya hidup tidak bisa enjoy dengan apa yang ada ya. Padahal kita masih sehat sampai hari ini, kita masih bisa menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita tidak bisa enjoy semua itu karena kita diliputi oleh kekhawatiran. Nah saudara, pagi hari ini saya ingin sharing buat setiap kita dari Tuhan kita, Yesus Kristus, yang memberikan kita satu teladan bagaimana Tuhan Yesus yang pernah menjadi manusia, ya, dia manusia seutuhnya ketika dia ada di muka bumi, tapi dia juga Allah seutuhnya ketika dia ada di muka bumi ini. Dia memberikan kita satu teladan ketika Yesus menghadapi perasaan yang namanya takut dan gelisah, ya, hatinya sangat susah pada saat itu. Karena dia akan diserahkan, dia akan disiksa, dan dia akan disalibkan. Mari sama-sama kita lihat dalam Matius pasal yang ke-26. Sebenarnya cerita ini dituliskan dalam 3 kitab. Ada di Matius, ada di Markus, dan juga ada di Lukas. Tapi kita akan lihat dari Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-46. Saudara bisa lihat di screen saudara, saya akan bacakan buat setiap kita. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih. Perhatikan saudara, dikatakan maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Kalau saudara baca di kitab Lukas, sana dikatakan Yesus merasa hatinya sangat gelisah pada saat itu, ya, hatinya sangat sedih pada saat itu. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Jadi murid-muridnya, ya, Petrus dan kedua murid yang lainnya sudah sangat mengantuk pada saat itu. Mereka nggak sanggup lagi untuk berjaga-jaga. Mari kita teruskan.
Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang sama itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, saya mau kasih tahu buat setiap kita. Kalau saudara hari ini merasa ketakutan, saudara merasakan kesedihan, saudara merasakan kegentaran, ada kabar baik buat saudara. Yesus, Tuhan yang kita sembah, yang pernah menjadi manusia, Dia tahu perasaan saudara. Dia tahu apa yang saudara hadapi. Dia tahu bagaimana saudara merasakan kesedihan, bagaimana saudara bergumul begitu berat terhadap kehidupan ini, khususnya di tengah-tengah masa pandemik ini. Saudara, kadang kita merasa Tuhan tidak ada di saat-saat seperti ketika kita ada dalam keadaan yang genting, kita ada dalam keadaan yang susah. Ada banyak orang yang kehilangan pengharapan, seolah-olah patah arah, kita nggak tahu kita harus kemana. Nah, saudara, Yesus pada saat itu merasakan satu kesedihan yang luar biasa. Kalau saudara baca dalam kitab Lukas, cerita yang sama, dikatakan peluh yang jatuh dari Yesus, ya, air matanya itu jatuh seperti tetesan-tetesan darah. Saudara, ada satu kesedihan yang luar biasa dari Yesus pada saat itu sebelum dia diserahkan oleh muridnya sendiri, oleh Yudas pada saat itu. Dan Yesus sebagai Allah, dia mengetahui bahwa memang dia datang untuk melewati itu semua. Tapi Yesus berdoa kepada Bapa pada saat itu, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku, tapi kalau tidak, biar kehendak-Mu lah yang terjadi. Saya suka karena di situ dituliskan, Matius menulis saat Yesus berdoa yang kedua kalinya, dia bilang, Bapa, kalau cawan ini tidak bisa lalu kecuali aku menghadapinya, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Saudara, ini adalah satu perenungan yang sangat baik buat setiap kita. Yang hari-hari ini mungkin ya di Malaysia banyak orang berkata sekarang sedang terjadi the third wave, ada gelombang yang ketiga dari coronavirus, dan kita tidak pernah tahu kapan hal ini akan berakhir. Saudara, saya mau setiap kita untuk bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah keadaan ini. Yesus menjadi manusia supaya dia bisa memberikan kita teladan bagaimana sikap yang harus kita ambil ketika kita menghadapi satu persoalan, satu kegentaran, satu keadaan yang sulit dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya sebagai Allah seutuhnya, pada saat itu Yesus sangat mudah kalau dia mau mengalahkan atau menghancurkan setiap orang yang datang ingin menangkap dia. Tapi kita melihat bagaimana keteguhan hatinya untuk Yesus berpegang pada rencana Allah, percaya pada kehendak Allah yang sempurna, yang dia tahu bahwa apapun yang terjadi, kalau Tuhan bersama dengan dia, kalau yang terjadi itu sekalipun gak enak buat dia, tapi kalau Tuhan bersama dengan dia, maka tidak ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Sekalipun hal itu seolah-olah sementara, ya kelihatannya sepertinya tidak enak, tapi itu akan menghasilkan kemuliaan dalam kehidupannya. Saudara, kita ketahui bersama setelah Yesus diserahkan, dia disiksa, dia disalibkan, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia dimuliakan. Luar biasa, saudara. Ini adalah satu teladan, contoh yang diberikan oleh Yesus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya senang sekali untuk sharing ini. Kenapa? Karena saudara, kita bersyukur karena kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Dia pernah menjadi manusia. Waktu Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena Bapa yang di sorga menerbitkan matahari untuk orang benar dan orang yang tidak benar, untuk orang fasik. Waktu Yesus berkata, kekhawatiranmu tidak menambahkan sehasta saja dari kehidupanmu. Saudara, Yesus tidak berkata, tidak mengeluarkan kalimat itu hanya untuk menyenangkan pendengarnya. Yesus mengeluarkan kalimat itu karena dia pada saat itu juga adalah manusia seutuhnya. Punya pengertian bahwa Yesus tahu rasanya khawatir. Yesus tahu rasanya takut. Yesus tahu rasanya kesedihan. Yesus mengerti bagaimana kita di dalam kehidupan ini menghadapi banyak persoalan. Oleh sebab itu ada satu ayat dalam kitab Yohanes, saya pernah sharing buat saudara, bahwa Yesus berkata, di tengah-tengah dunia kamu akan menghadapi banyak penderitaan.
Yesus tahu bahwa kehidupan kita di tengah dunia yang telah jatuh ini, kita hidup di tengah masyarakat yang telah jatuh ke dalam dosa, bahkan kita hidup dengan tubuh yang telah jatuh ke dalam dosa, masalah nggak usah diundang, akan datang sendiri. Yesus tahu bahwa kita akan menghadapi banyak hal dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, Allah memilih mengutus putranya yang tunggal menjadi manusia. Bapa tidak mengutus putranya yang tunggal menjadi manusia superhero. Ya, Yesus nggak datang seperti Iron Man atau seperti Captain America. Dia datang menjadi manusia, sama seperti saya dan saudara, supaya dia bisa memberikan contoh buat kita, teladan buat kita. Dia bisa kasih tahu buat kita bahwa, hey, kalau kalian menghadapi satu kesulitan, kalau kalian menghadapi satu kegentaran, ini caranya. Ini yang harus kalian lakukan. Mari belajarlah kepada aku. Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada aku. Karena kuk yang aku pasang itu ringan. Ya, nah, saudara, pagi hari ini saya akan memberikan 3 hal paling tidak yang Yesus lakukan ketika dia ada dalam situasi yang sangat genting pada saat itu, yang membuat Yesus merasa sangat sedih dan gentar. Kalau saudara lihat dari pembacaan kita tadi, ketika pada saat itu Yesus sampai ke Taman Getsemani, cerita ini udah sering banget kita baca ya. Saya yakin dan percaya setiap kita udah pernah dengar sharing tentang ini. Mungkin saudara udah pernah dengar poin-poin ini. Tapi biar pagi hari ini kita diingatkan dan disegarkan kembali sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus nanti, saudara. Saudara lihat ketika Yesus sampai ke Taman Getsemani, taman yang akan menjadi taman yang terakhir sebelum dia diserahkan, tempat di mana dia diserahkan. Apa yang Yesus lakukan? Yang pertama, dia datang untuk berdoa. Yesus nggak datang ke Taman Getsemani untuk curhat ke murid-muridnya. Yesus nggak datang ke Taman Getsemani untuk cari dukungan dari murid-muridnya. Yesus datang ke Taman Getsemani untuk berjumpa dengan Bapanya. Saudara, di masa-masa sulit ini, doa adalah satu hal yang sangat penting buat kita. Ya, tiap hari kita harus berdoa. Tapi di masa-masa ini, mari tingkatkan doa kita. Mari bangun hidup kita lebih lagi. Mari bangun hidup saudara lebih lagi di dalam doa. Mari kita tingkatkan jam-jam doa kita. Tingkatkan gairah kita untuk datang berdoa. Saudara, ada banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai tempat mereka berdoa. Saya berdoa supaya nggak ada jemaat di tempat ini yang menjadikan sosial media, dalam tanda kutip, Tuhan dalam kehidupannya. Ada banyak orang yang mengeluh di sosial media, ya, di Facebook, seolah-olah Facebook bisa menjawab doa. Tapi saya mau kasih tahu saudara, ketika ada masa yang sukar dalam kehidupanmu, ketika ada satu situasi yang membuat engkau gelisah dan gentar, ingat ini, datang kepada Bapa. Saudara, doa itu berbicara tentang hubungan antara kita dengan Bapa di sorga. Saya sering sekali menyebutkan ayat ini buat saudara. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara, kita bisa datang kepada Bapa kapan saja. Kita bisa datang kepada Bapa dalam hadiratnya kapan saja. Dia berkenan atas kehidupan saudara. Dia berkenan atas kehidupan kita. Kalau hari ini saudara menghadapi banyak pergumulan, ada kekhawatiran-kekhawatiran dalam hidupmu, mari datang berdoa. Mari datang hampiri tahta kasih karunia. Kita telah belajar bersama-sama dalam tahun ini. Saya pernah sharing buat saudara. Kita bisa datang ke dalam tahta kasih karunia Allah dengan penuh keberanian. Karena kita telah memiliki imam besar, agung, yang membukakan jalan bagi kita. Saudara, itu adalah satu kabar baik yang luar biasa buat setiap kita orang percaya, bukan? Tuhan membuka jalan bagi setiap kita. Siapa kita? Manusia yang berdosa. Kita adalah orang yang tiap hari melakukan pelanggaran. Tapi firman Tuhan berkata, Dia setia dan adil. Ketika kita mengaku pelanggaran kita, maka Dia mengampuni kita. Saudara tahu, saat kita mengakui dan kita mau datang di hadapannya, Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, pagi hari ini yang pertama, di dalam menghadapi kekhawatiran-kekhawatiran kita, mari datang berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita datang berdoa, kita datang berseru kepada Bapa. Saudara tahu, Tuhan tidak bertahta di atas kekhawatiran manusia. Saya selalu ulangkan ini buat saudara. Tuhan tidak bertahta di atas kekhawatiranmu. Tuhan tidak bertahta di atas ketakutanmu, tapi Dia bertahta di atas penyembahan dan pujian yang keluar dari hati kita. Kita menyembah bukan karena apa yang ada di sekeliling kita.
Kita menyembah, kita memuji bukan karena apa yang ada di sekeliling kita. Kita menyembah karena memang Dia layak, Dia besar, Dia dahsyat, dan Dia ajaib dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah penguasa kehidupan kita. Oleh sebab itu kita memuji dan kita menyembah Tuhan. So yang pertama saudara, mari datang berdoa. Nah yang kedua, kita belajar dari pembacaan kita hari ini. Yesus datang, Dia berdoa, dan kita lihat apa isi doanya. Saudara, saya pernah mengucapkan satu kalimat buat saudara. Kedaulatan Tuhan adalah bantal yang paling empuk untuk kita bisa menyandarkan kehidupan kita. Saudara, semua yang baik menurut kita, untuk kita, itu sangat erat hubungannya dengan kepuasan, keinginan kedagingan kita. Ini yang kadang membuat kita sulit untuk mempercayakan hidup kita pada kendali Tuhan. Mari kita menyadari betul bahwa Dia adalah penguasa tunggal kehidupan kita. Tuhan itu berdaulat atas kehidupan saudara. Tuhan berdaulat atas kehidupan setiap kita. Dialah awal dan akhir. Dialah alfa dan omega. Dia yang memiliki kehidupan kita. Sehingga ketika kita datang berdoa, kita tidak berdoa memaksakan apa yang kita anggap baik buat kita. Yesus berkata, Bapa, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Itu keinginannya Dia, tapi Dia tahu ada satu kehendak yang harus terjadi, bukan kehendaknya tetapi kehendak Bapa. Saudara, banyak orang hari ini yang berdoa tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Kita berusaha untuk menyelaraskan keinginan kita, atau lebih tepatnya kita berusaha memaksakan Tuhan untuk melakukan atau melihat bahwa keinginan kita adalah keinginan yang paling benar, baik buat kita. Pernahkah kita berdoa? Berapa sering kita berdoa, Tuhan, setelah kita berikan segala sesuatu yang kita inginkan, di ujungnya pernah nggak kita bilang, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam kehidupanku seperti di sorga. Kebanyakan dari kita mau Tuhan melakukan yang baik untuk kita, menurut kita. Ini yang seringkali membuat orang Kristen banyak kecewa, saudara. Karena kita mengharapkan Tuhan melakukan seperti yang kita mau. Kita lupa bahwa Tuhan punya rencana buat kita. Kita lupa bahwa di atas segala rencana kita ada kehendak Allah, ada rencana Allah. Firman Tuhan berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan. Nah, kadang kita suka lupa ini, sehingga kita gampang sekali kalah dengan kekhawatiran. Kita sering kali kalah dengan ketakutan karena kita pikir Tuhan nggak lihat, Tuhan nggak tahu. Saudara, ada satu perenungan yang baik. Tidak semua hal yang buruk itu, ya, tidak semua hal yang buruk itu sebenarnya benar-benar buruk buat kita. Saudara perhatikan ini. Tidak semuanya hal yang buruk itu benar-benar buruk buat kita. Karena kita nggak pernah tahu di balik kejadian itu apa yang ingin Tuhan sampaikan buat kita. Kita nggak pernah tahu setelah kejadian itu apa yang Tuhan siapkan buat kita. Yesus pada saat itu Dia berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi kalau memang aku harus meminumnya, biar kehendak-Mu yang jadi. Saya yakin dan percaya Yesus sebagai Allah seutuhnya, Dia mengetahui dengan jelas apa yang akan terjadi di depan sana. Tapi kenapa Yesus berani berkata seperti itu? Karena Dia tahu Bapaknya ada buat Dia. Karena Dia tahu ada Tuhan, ada Bapa yang menyertai Dia di tengah-tengah apa yang akan Dia hadapi, di tengah-tengah penderitaan yang akan Dia hadapi, di tengah-tengah penderitaan di depan Dia yang Dia tahu dengan pasti Dia akan disalibkan, Dia akan disiksa, Dia akan dicambuk, Dia akan mati di kayu salib. Melewati itu semua, Yesus tahu ada Bapa, dan itu masuk dalam rencana besar Allah yang akan menghasilkan kemuliaan yang luar biasa. Makanya hari ini kalau kita menghadapi satu hal, ya, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan melihat apa yang terjadi hari-hari ini, jangan lari, saudara. Mari kita hadapi bersama dengan Tuhan. Karena kalau hal ini masuk dalam bagian rencana Allah dalam kehidupan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan punya rencana buat kita, bukan kecelakaan, saudara akan melihat penderitaan yang sementara kita alami ini akan menghasilkan kemuliaan, akan membawa kemuliaan
dalam kehidupan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Sehingga kita nggak jadi orang Kristen yang kalah, tapi kita menjadi orang Kristen yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, Yesus setelah dia berdoa, pertama dia datang berdoa, kemudian dia berdoa dengan mempercayai kehendak Allah yang sempurna dalam kehidupannya. Dia berserah total pada kehendak Allah. Saudara, jangan salah paham, bukan berarti kita nggak boleh punya keinginan. Kita bisa meminta kepada Bapa. Saudara, kadang ada banyak pengajaran yang bilang begini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Saudara ingat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Kita nggak mungkin dalam keadaan yang tidak siap, kemudian kita minta, Tuhan berkati saya berlimpah-limpah. Padahal kita belum bisa mengelola keuangan dengan baik, kita belum bisa mengelola gaya hidup kita dengan baik. Kalau Tuhan berkati kita sesuai dengan keinginan kita, maka yang terjadi, kita akan menjadi orang yang sangat rusak luar biasa, saudara. Kalau kita belum menang dari banyak hal di hidup kita, kita belum menang dari ego kita, kita belum menang dari hedonisme kita, dan Tuhan berkati kita seperti yang kita mau, sudah bisa bayangkan kita akan menjadi orang yang seperti apa. Ibaratnya kalau anak kita masih umur 3, 4 tahun, 5 tahun, sangat kecil, dia nonton MotoGP, kemudian dia bilang, Daddy, aku juga mau punya motor kayak Valentino Rossi, beliin aku satu. Kira-kira saudara mau belikan? Walaupun saudara punya uang banyak, saya yakin saudara akan memutuskan untuk tidak membelikan motor tersebut karena dia belum siap. Nah, kadang kita berusaha, kita meyakini bahwa apa yang baik, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau ini, tanpa kita melihat apakah aku sudah bisa dipercayakan, apakah aku sudah bisa mengelola, apakah aku sudah bisa handle itu. Tuhan tidak pernah terlambat memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Saudara, mari percayalah kepada rencana Allah lebih daripada kita percaya kepada keinginan-keinginan kita, rancangan-rancangan kita. Karena sekali lagi, kehendak bebas kita, keinginan kita itu hanya berhubungan dengan hal-hal yang memuaskan kedagingan-kedagingan kita. Kalau saudara bilang, ya kita manusia punya kehendak bebas. Kehendak bebas kita tidak jauh dari pemenuhan ego kita, kedagingan kita. Oleh sebab itu, ketika Yesus ada di Taman Getsemani, dia berdoa, Tuhan, Bapa, kalau cawan ini bisa lalu, biarlah dia lalu. Tapi kalau nggak bisa, biar kehendak-Mu yang terjadi. Saudara, mari kita belajar untuk berdoa seperti ini. Kita bisa punya rencana yang luar biasa, tapi di ujung semuanya itu ingat, ada kehendak Allah yang jauh lebih sempurna dari apa yang kita rencanakan. Kalau terjadi seperti yang kita doakan, puji Tuhan, berarti kehidupan kita, doa kita selaras dengan kehendak Bapa. Berarti Bapa melihat kita sanggup menerima, mengelola apa yang kita minta, sehingga kita dipercayakan. Saudara masih ingat beberapa minggu yang lalu saya sharing buat setiap kita, di dalam gereja tidak ada orang yang lebih sakti dari yang lain. Di dalam gereja tidak ada orang yang lebih sakti. Kalau bicara doa, nggak ada orang yang lebih sakti doanya dari yang lain. Yang ada adalah orang yang sudah melewati sekian banyak proses dalam kehidupannya, sehingga dia hatinya semakin selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga apa yang dia doakan itu bukan lagi untuk pemenuhan keinginan-keinginan pribadi, bukan lagi untuk pemenuhan pride-nya, bukan lagi untuk pemenuhan keinginan daging, tapi untuk mempermuliakan Bapa di sorga, selaras dengan kehendak Tuhan. Itu doa yang berkuasa, saudara. Bukan doa yang paksa Tuhan harus lakukan apa yang kita mau. Jadi ketika kita berdoa, mari sadari betul ada kehendak Allah, ada rencana Allah di atas kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, setelah Yesus berdoa, setelah dia menyerahkan kehidupannya total kepada pemerintahan Allah, kepada kehendak Allah. Yang ketiga, ayat yang terakhir
Ayat yang ke-46, Yesus berkata, bangunlah, orang yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, Yesus tidak hanya mempercayakan, tidak hanya berdoa dan mempercayakan kehidupannya kepada kehendak Bapa, tapi Yesus juga berani melangkah dengan iman. Saudara, ini yang perlu kita lakukan hari-hari ini. Ini yang perlu kita kerjakan hari-hari ini. Mari melangkah dengan iman, saudara. Keadaan tidak akan berubah mungkin secepat yang kita mau. Kita nggak mungkin menunggu sampai keadaan berubah. Yang harus kita lakukan adalah keep moving, tetap bergerak dengan iman. Mari maju dengan iman. Saudara sudah berdoa, kita sudah menyerahkan kehidupan kita pada kehendak Bapa. Mari terus lakukan yang terbaik. Mari terus mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Kita telah belajar beberapa minggu ini tentang work out our salvation. Kita belajar untuk kita terus beribadah kepada Allah. Kita belajar bahwa kebaikan kita, perbuatan baik yang harus kita tunjukkan sebagai respon, sebagai akibat dari keselamatan yang kita terima. Mari kita lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan kita mempercayakan, setelah kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, kita tidak hanya berdoa mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, tapi kita juga bergerak dalam kehidupan ini. Kita maju dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam studi kita, melangkah dengan iman. Apapun yang terjadi di depan sana, kita tahu ada kehendak Allah yang baik buat kita. Ada rencana Allah yang sempurna buat kita. Ada kebaikan Tuhan menanti kita di depan sana. Wow, 3 hal ini yang Yesus lakukan, sehingga dia menang dari ketakutannya, sehingga dia menang dari kegelisahan, kegentarannya. Dia datang berdoa kepada Bapanya. Dia mempercayai kehendak Allah lebih daripada mempercayai keinginan-keinginannya. Yesus nggak ngotot dengan keinginannya, tapi Yesus menyadari betul ada pemerintahan Allah. Saudara tahu, kerajaan Allah itu bukan bicara tentang tempat. Kerajaan Allah itu berbicara tentang pemerintahan Allah dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang menjadi Tuhan buat saudara? Siapa yang menjadi Tuhan buat kita? Pride kita? Egois kita? Ya, hobi kita? Diri kita sendiri? Keinginan-keinginan kita? Atau Yesus yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau kita menyadari betul bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, maka kita tahu Dia Bapa yang baik. Dia Allah yang setia. Kehendaknya adalah kehendak yang baik buat kita. Dan setelah itu kita bisa melangkah dengan iman. Kita bisa melangkah dengan penuh kepercayaan bahwa COVID masih terus berlangsung. Keadaan nggak tahu sampai kapan akan seperti ini. Tapi apapun yang terjadi, ada Tuhan bersama dengan saya. Sehingga kekhawatiran tidak akan menjadi sesuatu yang menghantui kita. Yes, sebagai manusia, kita pasti akan mengalami ada rasa takut yang lewat di pikiran kita. Ada rasa kekhawatiran yang lewat di pikiran kita. Tapi itu nggak akan mengintimidasi kita. Itu nggak akan membuat kita kalah dalam kehidupan. Justru, lewat itu semua, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saya berdoa supaya apa yang saya bagikan pagi hari ini, renungan yang singkat ini, firman Tuhan yang singkat ini, bisa menguatkan setiap kita. Dia Bapa yang baik. Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Mari kita buka hati pagi hari ini untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing. Haleluya. Saudara, mari angkat roti tangan kanan saudara melebihi kepala saudara di rumah masing-masing pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara, firman Tuhan berkata dalam kitab Yesaya, Dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena setiap pelanggaran kita. Saudara, betapa berharganya saya dan saudara. Betapa Tuhan mengasihi kita. Betapa Tuhan setia dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan pagi hari ini sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Siapakah saya dan saudara sehingga Dia begitu mengasihi kita? Siapakah kita sehingga Dia begitu mencintai kita, saudara? Mari kita bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan.
yaitu Yesus pada malam sebelum ia diserahkan, mengambil roti, ia mengucap syukur atas memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala saudara. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Yesus mengambil cawan anggur dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur buat tubuh dan darah Yesus pagi hari ini. Oh terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersyukur saudara. Mari bersyukur pagi hari ini. Mungkin saudara sedang mengalami satu hal yang menakutkan. Kekhawatiran sedang ada dalam kehidupanmu. Mungkin engkau khawatir tentang hari depanmu. Mungkin engkau khawatir tentang keluargamu, pekerjaanmu, studimu. Mari dengarkan pagi hari ini saudara. Tuhan Yesus pernah menghadapi kekhawatiran yang lebih dari yang kau hadapi. Dan Dia memberikan kepadamu saat ini satu kepastian bahwa ketika engkau datang ke hadapannya, kau pasti menemukan jalan keluar. Kau pasti menemukan kekuatan yang baru. Mari datang ke hadapan Allah pagi hari ini. Berdoa kepadanya. Dan Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Mari jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Oh hamba berdoa pagi hari ini Tuhan buat setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Berkati setiap kepala rumah tangga. Berkati setiap kepala keluarga. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kuatkan anak-anak-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu ada Roh Kudus yang menguatkan kami. Oh kami berdoa pagi hari ini Tuhan menyerahkan Malaysia dalam tangan-Mu. Engkau memberkati Tuhan setiap tindakan yang dilakukan untuk penanganan COVID-19. Kami berdoa Tuhan minta lawatan-Mu. Mari Engkau pulihkan Malaysia Tuhan. Mari Engkau pulihkan Malaysia. Nyatakan kemuliaan-Mu buat Malaysia. Pakai umat-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan. Untuk menjadi saluran tangan-Mu. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi Malaysia. Engkau mengasihi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Malam hari ini, pagi hari ini Bapa, hamba berdoa memberkati umat-Mu. Setiap kami yang bekerja, yang masih keluar rumah, Tuhan mari Engkau berikan pagar perlindungan, meterai darah Yesus buat setiap kami Tuhan. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Biar setiap kami menerima kekuatan yang baru. Setiap kami menerima kesegaran yang baru bersama dengan Engkau. Di dalam Engkau. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah sesuatu yang menguatkan, membangun kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami akan menerima berkat-Mu. Saudara mari angkat kedua tangan-Mu. Saudara yang terkasih, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai siang hari ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang terima berkat ini sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Saudara, mari tetap bergairah, tetap semangat. Ada Tuhan bersama dengan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.